jalannya sidang abang? Ya, saksinya saya lihat itu apa namanya itu kurang berkualitas ya. Karena saksi itu lebih banyak saya lihat itu menyampaikan suatu hal pendapatnya pribadi, perasaannya dan asumsinya gitu loh. Karena ketika kita benturkan dengan bukti fakta, saksi itu tidak bisa jawab dan dia nggak mau jawab gitu loh. Nah, contohnya seperti yang saya tanya tadi terkait dengan eh, Ames Gelonggak Lowing tadi, saya suruh dia samakan dengan Sandi Purnamasari, dia nggak mau jawab. Dari dua hal itu kan sudah berbeda, karena dia menerangkan di dalam BAP, Ames Gelonggak Lowing itu adalah Sandi Purnamasari, selaku pemilik MS Glow katanya, makanya saya samakan. Apakah ada persamaan antara kata dan huruf Ames Gelonggak Lowing dengan Sandi Purnamasari? Dia nggak mau jawab itu, makanya saya suruh Eja. Coba saudara Eja sama nggak nama MS Gelonggak Lowing ini dengan Sandi Purnamasari? Nah, terus kita tanya lagi berapa huruf dari ejaan tersebut. Karena ini kan terkait dengan suatu nama. Masa antara Yanto dengan Yanti itu sama? Kan sudah dua hal yang berbeda. Satu huruf saja berbeda antara I dengan O, itu sudah beda penafsirannya. Contohnya Yanto, O-nya di belakang. Terus kita rubah jadi I, jadi Yanti. Itu kan sudah dua hal pemaknaan yang berbeda. Makanya saya tanya di mana di situ kesamaannya. Nggak bisa dia jawab gitu loh. Nah, terus dia berbicara terkait dengan hidung jambu adalah dirinya. Nah, ini saya bawa nih barang buktinya nih, jambu. Nah, jambu ini saya perlihatkan ke dia, apakah hidung kamu sebesar ini, saya bilang gitu. Nah, makanya kata dia, dia nggak mau jawab. Nah, kan kalau dia nggak mau jawab, berarti kan ini saksi tidak objektif. Ya, ketika tadi jaksa menanyakan kepada dia, pertanyaan jaksa, dia jawab dengan lancar seperti kilat gitu loh. Cepat dia menjelaskan ini segala macam. Ketika kita tanya dari penasihat hukum terkait dengan keterangan-keterangan dia itu rata-rata dia tidak mau menjawab itu gitu. Sehingga kami menilai keterangan dia itu adalah keterangan yang tidak berkualitas dan tidak bisa menjadi penguat dalam berkas perkara tersebut. Apalagi dia ketawa-ketawa lagi di dalam pemeriksaan itu karena itu sidangnya online gitu loh. Makanya saya harapkan itu kemarin itu dia hadir langsung di muka persidangan untuk bisa kita interogasi gitu. Tapi mungkin ada hal dari kesaksian NM yang mungkin maaf memberatkan klien abang bang. Ya, kalau dia berpendapat itu saya kira bukanlah kesaksian, ya. Yang namanya kesaksian itu adalah orang yang melihat langsung, gitu loh. Contohnya ada yang tabrakan di situ, ada yang kalau kesaksian dia itu adalah kesaksian yang tidak berkualitas, artinya tidak ada kesaksian di situ yang memberatkan klien kami. Ya mungkin bisa dilanjutkan bang statementnya tadi. Yang mana pertanyaan tadi gimana? Mohon maaf. Yang memberatkan Ya, dari keterangan saudari Nikita Mirjani itu adalah keterangan asumsi dan pendapat, sehingga itu tidak dinilai sebagai keterangan saksi sesuai dengan kedudukan dia sebagai saksi fakta. Dia oke. gini kan bukan ahli pidana maupun ahli ITE. Justru dia di sini berpendapat menurut pendapat saya ini adalah begini-begini dan lain-lain itu bukan suatu keterangan saksi menurut saya. Keterangan saksi itu adalah contohnya ada orang yang tabrakan, dia melihat ada sepeda motor tabrakan, dia pakai kendaraan apa, dia menggunakan helm atau tidak, nah, itu baru keterangan saksi. Tapi kalau kata dia, menurut pendapat saya, dia itu mungkin standing, dia mungkin lagi minum minuman keras gitu. Itu nggak boleh itu di situ pendapat saksi. Makanya kualitas dia itu nggak bisa dijadikan sebagai saksi fakta yang sahih menurut saya. Jadi keterangan dia itu justru melemahkan pelapor Sandi Purnamasari. Karena apa? Karena dia tidak apa namanya tidak dapat membuktikan di dalam postingan tersebut yang kita tanyakan kepada saksi yang namanya di situ MS Glow tidak ada. Terus yang kedua tidak ada di situ
ditulis nama Sandi Purnamasari, tidak ada. Tidak ada juga dalam postingan tersebut ditulis nama Nikita Mirjani, nggak ada. Ya kan? Tidak ada dalam postingan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum itu tanggal 17 Oktober 2020. Jadi kalau tidak ada, apa yang membuktikan saja enggak? Harus dibuktikan dong. Kalau ini kan pencemaran nama baik. Terus nama-nama tersebut nggak ada di situ dituliskan. Terus Iya. nama siapa yang disematkan dong kalau gitu pertanyaannya? Gitu. Gitu Mas. Abang tadi sempat bersih tegang ya bang, dengan saksi NM bang. Seperti apa bang Oh mungkin momen jelas, ketegangannya? jelas sekali. Karena saya melihat dia ini nggak kooperatif. Ketika jaksa bertanya dia lancar, tapi ketika saya bertanya dia nggak mau jawab. Dia bilang lagi nggak mau gitu. Makanya saya bilang ke hakim, kalau seperti ini kualitas saksi yang mulia, tolong ini dicatat bahwa saksi ini adalah saksi yang tidak berkualitas dan saksi yang tidak objektif pada peradilan gitu loh. Dan itu sudah dicatat oleh pengadilan gitu loh. Karena apa? Kalau dia memang dia saksi fakta, dia harus menjawab apa adanya. Makanya saya suruh eja dia dan dia sudah mengeja itu. EIMESSGEOLOW. Jadi dieja dia huruf per huruf dengan nama Sandi Purnamasari. Ada enggak di situ sama ejaannya? Kan berbeda ejaannya. Sedangkan ahli bahasa aja bilang apabila ejaannya sudah berbeda maka pengertiannya juga berbeda. Apabila hurufnya berbeda maka tidak ada juga kesamaan konsonan kata. Nah, berarti kan tidak sama antara nama seseorang dengan nama pelesetan. Mana bisa? Gitu loh. Bang, apakah tadi NM juga menjelaskan tentang curhatan yang dilakukan oleh pelapor terhadap Iya, saksi NM? jadi dia dia tadi menjelaskan curhatan, katanya apa? Saya mendapatkan dapat curhat daripada pelapor ini, katanya dia stres, depresi dan lain-lain terkait dengan hal tersebut. Itu kan curhatan. Curhatan itu kan bukan saksi fakta, makanya hakim uji tadi, hakim menanya, ini curhatan itu bagaimana kamu tolak ukurnya dalam hal pendapat ini? Jangan juga berasumsi, kata hakim. Oke. Hakim sendiri loh yang melarang dia jangan berasumsi dan berpendapat. Nah, makanya tadi kita cut. Saya bilang, yang mulia, kalau memang kita menguji curhatan, menguji pendapat seseorang, menguji apa namanya itu opini seseorang, menguji asumsi, ini perkara ini nanti lahirnya adalah ponis ponis asumsi, bukan ponis fakta hukum gitu loh. Iya, Karena kan kita melakukan pemeriksaan itu adalah by data, ada buktinya gitu loh kan. Contohnya dia bilang dia itu mengalami depresi ataupun mengalami stres, mana bukti psikolognya dia sedang depresi. Bisa aja kalau saya bilang, oh saya stres, saya mencret-mencret nih gara-gara perkara ini, saya nggak bisa enak makan dan lain-lain. Ya bisa aja kita bilang seperti itu. Tapi buktinya apa? Ada nggak bukti berobatnya? Itu loh kan gitu. Kalau cuma opini-opini yang dibilang-bilang kan itu nggak ada buktinya, itu nggak usah nggak usah disampaikan. Makanya tadi dikat hakim. Hakim bilang kepada jaksa, ada nggak ini buktinya, kata hakim? Nggak ada, kata jaksa. Ya, yang ada buktinya aja, kata hakim. Makanya tadi kalau mau video, tunjukin videonya. Pernah nggak dilihat saksi ini? Gitu aja, Bu Jaksa. Kata hakim tadi, hakim sendiri yang ngambil ketegasan. Artinya di situ hakim menilai bahwasanya dengan opini-opini tersebut ya membangun narasi yang tidak benar dalam perkara ini. Makanya kita ingin menguji perkara ini secara objektif. Apa yang ia lihat itulah yang disampaikan, buktikan aja gitu loh. hmm. Bukan katanya-katanya, curhat-curhatannya gitu. Kita tidak memeriksa curhatan. Kita tidak menguji curhat-curhat orang, tapi kita menguji pokok perkara dan berkas perkara yang ada gitu loh. Nggak kena Makanya di situ berarti bang ya? Nggak nggak kena. kena. Makanya kalau saya menilai keterangan daripada Nikita Mirzani adalah keterangan yang ngambang, bukan keterangan saksi fakta itu, tapi keterangan yang ngambang gitu loh. Maksudnya nggak luluh, nggak kena ke hati hakim ya, curhatan-curhatan Enggak, karena tersebut ke ya. hati hakim justru jadi lucu-lucuan gitu loh. Karena saya bawa ini nih tuh. Saya bawa nih hidung jambu nih. Katanya hidung jambu ini saya bawa jambu nih. Makanya jadi lucu-lucuan jadinya keterangan dia itu gitu kan. Nah, dia mau coba bangun opini agar hakimnya sedih apa segala macam. Nah, terakhir jadi lawakan gitu loh.
Itu Apa aja sih menurut saya. apakah Karena artinya kita kesaksian nggak bisa M tangkal itu lah. Pembangunan opini, menggiring narasi, menggiring itu udah bisa kita tangkal. Kita tahu gitu-gituan, orang kita udah pengalaman dalam dunia praktek ini gitu loh. apakah artinya kesaksian NM hari ini di luar konteks Bang secara keseluruhan Bang? Kalau menurut saya itu di luar daripada berkas perkara. Karena tidak ada diatur dalam berkas perkara itu seperti orang stres, nggak ada di situ diatur. Orang apa lagi apa namanya masuk rumah sakit, orang lagi apa namanya lagi berobat, nggak ada diatur dalam berkas perkara itu. Pengaturan dalam berkas perkara itu adalah bukti. Ada nggak di situ dicemarkan nama baiknya, itu aja yang dibahas itu. Kok dia bahas masalah rumah sakit? Kan nggak nyambung. Iya. Kita bahas pencemaran nama baik postingan, dia bahas rumah sakit. Kita bahas postingan, dia bahas masalah anak-anaknya. Apa kaitannya dengan anak-anak dia? Nah itu tadi makanya makanya saya bilang ini perkaranya sangat lucu sekali ya. Makanya saya bilang ke hakim yang mulia kalau memang seperti ini, ya yang mau saya periksa, mohon maaf, saya nggak akan periksa yang bersangkutan. Karena apa yang saya tanya dia larikannya kepada anak-anaknya lah, dia larikannya kepada apa namanya itu masuk rumah sakit kata dia gitu kan nggak nyambung itu, nggak ada korelasinya dengan berkas perkara karena kita ini selaku pengacara terdakwa ya memeriksa yang ada di dalam berkas perkara itu. Kalau memang dalam berkas perkara itu tidak ada terkait itu ya ngapain kita kaji yang tidak nyambung gitu loh. Masa saya membahas jambu, tiba-tiba dia membahas unta. Kan nggak masuk akal gitu loh. Yang kita bahas ini jambu. Jambu terbuat dari apa, bijinya ada berapa. Itu yang dibahas. Dia bahas onta, kan nggak nyambung. Gitu. Bang, tapi Bang ini NM belak-belakan sebut IZ soal duit miliaran miliaran minta duit Enggak, itu gini. seperti apa Bang? Ini saya luruskan ya. Dia itu bilang, pernah saya pernah si itu curhat kata dia gitu kan si Sendinya curhat bahwasanya Isya itu katanya mau minta duit, ditanya hakim duit berapa, ada nggak dia jumlahnya berapa, nggak tahu dia berapa totalnya, dia aja nggak tahu, mungkin miliaran bahasa dia kan mungkin miliaran kan gitu. Nah dia aja kan udah berpendapat di situ. Nah makanya kita putuskan tadi kita patahkan karena kita balikin lagi kepada kesaksian dari mana uang itu ya katanya dikasih Oki. Nah Oki aja ya Oki saja sudah memberikan keterangan pada sidang sebelumnya itu bahwasanya itu dia pernah memberikan uang kepada Isa Jega sebesar kurang lebih berapa 25 juta atau 50 juta itu untuk biaya untuk perabotan rumah tangganya Isa Jega dan itu sebelum perkara terjadi dan itu juga udah lama. Masa yang udah lama lu kait-kaitkan? Karena dulu Isa Jega kan pernah menjadi brand ambasadornya Dokter Oki. Hmm. Masa uang orang yang nggak ada kaitannya lu bilang itu pemerasan? Terus Dokter Oki juga udah sampaikan di muka persidangan kemarin itu bahwasannya uang yang ia berikan untuk perabotan rumah itu tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Nah, terus kita tanya, ada nggak si Isa Jega itu meminta duit kepada si apa Sandi Purnamasari dan Sandi Purnamasari itu atau merasa dirugikan mengirimkan duit kepada si Isa Jega itu nggak ada. Lain halnya seperti kasusnya apa namanya Reja Gladys, ada saya dengar infonya 4 miliar masuk nyebrang kan gitu. Nah itu baru namanya dirugikan. Tapi kalau memang nggak ada uang yang diproses itu bukan pemerasan namanya, itu kan asumsi-asumsi mereka aja. Iya Mereka betul. mencoba bangun mindset ataupun opini seolah-olah Isa Jega ini menerima uang miliaran, padahal itu nggak ada. Saya juga udah tantang sama jaksanya. Buktikan di muka persidangan, tunjukin mana transferannya, mana rekening koran, tunjukin aja bu, tunjukin aja. Yang mulia hakim, nggak ada, nggak bisa mereka tunjukin. Berarti kan itu karang-karangan aja itu. Berarti Kalau memang kita apakah itu artinya kesaksian palsu Bang? oh ya jelas dong. Karena tadi saya minta kepada hakim agar diperingati nih saksi, gitu loh. Karena saya Ad- lihat juga hakimnya juga apa sudah berkali-kali menasihati dia dan memperingati dia agar jangan berasumsi dan beropini gitu loh. Kalau Gak kayak apa-apa. gitu bisa Jadi masuk pasal 242 gak sih Bang? Ada rencana mau melaporkan mungkin Bang? nanti kita tuntaskan dulu ini, ya.
Kalau masalah ada pasal lainnya itu nanti arahnya pasti ada, gitu kan? Tapi kita tuntaskan satu persatu dulu. Kita nggak mau saat ini dulu menambah beban perkara, ya. Kita tuntaskan kasusnya sampai putus, baru nanti akan kita lihat bagaimana langkah ke depannya kita lakukan terhadap mereka ini semua gitu. Lalu tadi sempat IZ klien abang berpendapat bahwa saksi NM itu membuat ruang sidang seperti taman kanak-kanak bang. Seperti apa bang mungkin tadi kemarahannya bang? Ya, jadi gini kan. Jadi saya tanya, coba kamu eja dulu huruf EMS Gelo nggak lowing itu dengan kata Sandi Purnamasari. Nggak mau katanya. Emang ini udah kayak taman kanak-kanak gitu, harus kita ajari. Makanya saya ajari satu persatu hurufnya. Coba disebutkan. Terus dia I. Jadi saya yang ngeja jadinya gitu. Jadi diikuti dia gitu kan. Karena saya tanya, kamu bisa bahasa Indonesia? Bisa katanya gitu. Bisa baca tulis bisa, ya makanya saya minta dieja dulu agar agar tidak bisa disamakan antara tebutan nama Sandi Purnamasari dengan EMS Gelo nggak lowing, itu kan dua hal yang berbeda. Hmm. Dan di KBBI juga tidak ada arti EMS Gelo nggak lowing gitu loh. Masa nama seseorang itu Sandi Purnamasari terus dia keberatan disebut EMS Gelo nggak lowing, kan aneh gitu. Yang disebut dia kan EMS Gelo nggak lowing, bukan Sandi Purnamasari, kan ini nggak nyambung lagi gitu. Udah Iya. jauh dari kata sambungan gitu, udah gak nyambung gitu lah. Oke, siap. Untuk terakhir bang, untuk mungkin sidang berikutnya apa bang? Sidang berikutnya itu adalah saksi ahli dari jaksa yang terakhir kali itu ahli pidana. Sekaligus minggu depan itu kita akan menghadirkan saksi fakta kita gitu, saksi dari kita gitu. Hmm. Oke, sip. Oh ya, tambahan bang. Tadi saksi NM itu lebih lancar jawab, lebih lancar jawab dari pertanyaan dari jaksa daripada hakim ya? Atau dari abang gitu ya bang ya? Atau gimana bang? Iya, jadi pertanyaan dia ini lebih lancar menjawab jaksa daripada tim penasihat hukum terdakwa. Makanya saya curiga ini mungkin dia lagi ngapal atau lagi apa gitu. Jadi dia jawabnya itu seperti air yang mengalir cepat seperti air terjun gitu kan. Tiba-tiba pas kita tanya dia gelagapan dan tersendat-sendat. Nah, makanya dari situ kan kita bisa menilai bahwasannya ini kesaksian yang tidak objektif dan kesaksiannya sangat subjektif sekali gitu lah. Maka dari itu saya sampaikan kepada hakim agar ini dinilai. Menurut saya saksi itu harus objektif. Apa yang ia lihat, ia ketahui, yang ia dengar sendiri gitu. Bukan pendapat-pendapatnya. Dari situ saja kita sudah bisa menilai nggak objektif. Jadi simpulkan aja masing-masing gitu loh. Artinya setelah sidang tadi bang dan kesaksian NM, keoptimisan untuk bebas itu udah menurun atau naik bang? Ya saya sangat yakin sekali ya melihat Tambah. daripada kualitas para saksi ini dan kualitas para para ahli ini menaik nih. Ya kan, menaik nih kepercayaan saya. Kalau pas waktu sidang pertama itu kan saya masih ragu-ragu ya, masih ragu-ragu nih jangan-jangan ini bermasalah. Setelah kita ungkap semua, setelah kita periksa semua satu-satu, di sini saya yakin optimis. Ini bendera ini bisa saya pegang gitu loh. Karena dulu pernah saya menangkan kasus Isa Jaya itu bebas murni Isa Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Laporan dia juga, laporan jadi kita Mirjani. Dan tadi saya tanya juga dia kan dia pernah di BAP dibilang bahwasanya Isa Jega dulu pernah juga saya laporin kata dia gitu kan di pengadilan di Polres Jakarta Selatan dan sudah ada putusannya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung Republik. Saya tanya ke dia, kamu menerangkan bahwasanya kamu pernah melaporkan Isa Jega di Polres Jakarta Selatan dan sudah ada putusan berkekuatan hukum tetap bandingkra. Pertanyaan saya kepada kamu, saya bilang gitu. Hasil putusan dari pengadilan negeri itu apa? Apakah Isa Jega itu bebas murni atau dia diponis hukuman pidana penjara, saya bilang itu. Dia nggak jawab. Nah, putusan kasasinya juga apa? Ponisnya dia nggak jawab. Nah, makanya saya bawa itu putusannya di depan hakim. Saya suruh jaksa bacakan juga ponisnya. Di situ ponisnya menyatakan Isa Jega tidak bersalah dan membebaskan Isa Jega dari tuduhan pencemaran nama dan penghinaan yang dilakukan oleh
saudari Nikita Mirjani tidak terbukti risprah. Jadi bendera itu dulu saya yang pegang dan menangkan itu. Gitu loh. Makanya saya lihat di sini saya sangat optimis sekali. Kalau pagi ini kualitas saksi saya udah bisa menilai. Ini apa gitu, ecek-ecek gitu loh. Nah, maka Iya. dari itu karena memang dari awal di awal pertama itu saya belum bisa menilai karena dari segi eh, saksi-saksi yang saya periksa ini ya saya sangat optimis sekali gitu loh. Akan terulang lagi kedua kalinya saya akan memegang bendera ini gitu. Waktu dulu saya menangkan kasusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Isa Jega dinyatakan bebas murni, tidak bersalah. Walaupun dia dulu pernah sempat dipenjara oleh teman-teman Polres Jakarta Selatan, tapi di pengadilan dinyatakan tidak bersalah. Bang, Keren nggak itu? dari beberapa public figure yang dijadikan saksi, Bang, kan ada Dokter Oki, ada Ya, NM, terus ada siapa lagi, Bang? ada apa? Doktif, Sandy, Doktif juga. ya. Aha. Dari ke semua Sebenarnya nama public dia bukan figure. dokter, nama dia itu adalah Dokter Samira Oh Parahna. iya. Dari ke semua public figure tersebut yang dijadikan saksi, Abang menilai mereka yang paling objektif dan yang paling tidak objektif itu siapa, Bang? Dokter Oki, terus terang. Oh gitu. Ya, cuma Dokter Oki yang paling objektif di dalam memberikan keterangan dan dia tidak bertele-tele, dia menjawab apa adanya, apa yang ditanya ia jawab. Aku terus terang berterima kasih kepada Dokter Oki walaupun dia adalah musuh daripada terdakwa dalam persidangan ini ya, dalam perkara ini, tapi saya menghormati beliau karena dia menyampaikan secara objektif dan ngomong apa adanya gitu. Oke ya, Bang ya. Iya, Kalau yang paling tidak objektif, Bang, mungkin siapa, Bang? yang nggak objektif ya semuanya setelah itu. Jadi yang objektif cuma Oki aja yang saya lihat karena dia menjawab ya sesuai dengan apa adanya gitu loh. Iya. Dia kalau memang dibilang di suatu pendapat dia bilang itu adalah asumsi saya, pendapat saya lebih bagus begitu gitu loh. Terus kok daripada saya tanya terus dia nggak bisa jawab kayak tadi bingung dia mau jawab apa gitu. Hmm. Gitu. Oke. Maksudnya, Bang, dari ke beberapa itu berarti yang cuma satu berarti yang objektif ya. Mas satu Berarti yang lawan. lebih parahnya lagi bayangin ya ada dua saksi, BAP-nya sama semua, Ah titik iya betul. komanya, kalimatnya, hurufnya, angka besarnya, angka kecilnya sama semua isinya. Yang beda cuma tanda tangannya dan nama orang yang menandatangani. Bayangin aja, bagaimana mungkin orang yang diperiksa itu keterangannya bisa sama semua. Ini kan dua manusia yang berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Terus titik komanya juga bisa sama. Coba kalau bukan copy paste itu, masa keterangan orang itu sama, padahal kan dia punya otak. Dia bilang jambu aja sudah berbeda. Kalau menurut saya ini buah-buahan. Dari satu orang aja bisa melihat ini buah-buahan. Satu orang melihat ini jambu. Di situ kan sudah berbeda keterangan manusia. Masa keterangannya sama? Ini kan aneh. Makanya terus saya bongkar ke persidangan. Bang, tapi maksudnya Bang Tahu dari. ya, yang sama itu namanya adalah keterangan dari Sheila Martalia dengan keterangan Riko. Periksa aja di BAP, bongkar aja itu, nggak ada masalah itu. Fakta itu yang disampaikan. Hmm. Gitu. Bang, artinya Bang, maaf nih Bang, dari beberapa saksi gitu yang objektif itu Hmm. cuma satu doang Bang. Lawan Ya, beberapa, lawan beberapa. Nah, itu bukannya menipiskan peluang ya Bang? iya. Menipiskan peluang positif buat klien Abang Bang. Bukan, saya kan terlepas itu saksinya itu siapa, mau dia public figure maupun siapapun, saya minta agar saksi itu objektif. Contohnya, Iya. kalau dia melihat ini, ya dia bilang melihat. Hmm. Jangan nanti ditanya jaksa dia bilang melihat, terus saya tanya dia bilang tidak melihat. Itu kan nggak objektif, nggak konsisten. Sebenarnya lu melihat ini atau tidak? Kan begitu. Nah, kalau yang bersangkutan itu konsisten gitu loh pada keterangannya. Iya, Dan maksudnya, dia ya heeh. bilang bahwa Maksudnya dan dari dia bilang juga bahwasannya ya gimana? dari beberapa gitu yang objektif, yang tidak objektif hanya satu kan. Apakah itu Hmm. mengurangi peluang eh, positif untuk klien abang gitu bang? Karena kan
Ya, Atau karena justru kan satu menambah begini. menambah peluang bebas atau menambah peluangnya tambah besar? Iya, masalah peluang bebas atau tidak bebasnya itu bukan kewenangan kita, itu adalah kewenangan hakim yang mengadili kan gitu. Nah, dari situ kita bisa menilai yang layak bisa dimajukan saksi itu cuma satu nilainya, gitu Hmm. loh. Ya, menurut saya cuma Oki gitu. Dan Oki juga tidak menerangkan terkait dengan peristiwa pidana tidak. Nah, terus yang lainnya itu ya lebih kepada pendapat, asumsi. Hmm. Masa kita mengadili asumsi, masa kita memeriksa apa namanya opini, ya kita tidak akan melahirkan suatu putusan yang opini ataupun asumsi itu bahaya gitu loh. Masa kita akan mengadili opini gitu loh. Hmm. Hmm. Oke, Itu Mas. siap. Pokoknya kita Ya, harus optimis terus lah Bang ya. ya amin. Hmm. Karena saya sudah pengalaman ya dan saya juga belajar daripada perkara Isa Jaya sebelumnya dan saya bisa menilai itu gitu. Terima kasih sebagai orang yang mengerti hukum gitu. Baik, siap Abang Bang Pitra. Terima Ya. kasih Bang wawancaranya.